Oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Hari ini Kamis guys, 18 April 2024 IHSG dalam posisi 7166. Naik ya hari ini ya, jadi juga perbankan juga banyak naik. Kayaknya udah mulai mantul itu ya, udah mulai mantul. Ehm, Pokoknya kalau saham ada fundamentalnya, lu nggak usah takut ya. So fundamental jelas itu nggak bakal kegocap gitu, nggak bakal. Gitu ya. Mau ada Bandar Maha Kuasa, ya Bandar Maha Kuasa itu nggak ada sebenarnya guys, nggak ada sosok itu. Kalau dia betul betul Maha Kuasa itu kenapa BRI nggak gocap-gocap sampai sekarang gitu? Atau ITMG nih coba lu gocapin, nggak bisa dia juga kan? Ya terserah sih kalau gue nggak percaya. Bandar ada menurut gue ya, tapi nggak sepowerful itu. Bandar bisa nyangkut nggak? Bisa. Itu bandarnya Net TV sama bandarnya Kayu kan lagi nyangkut di sahamnya dia. Kena full call auction. Nggak bisa keluar. Nggak sepowerful itu John ya. Ya tapi memang sih ide bahwa Bandar Maha Kuasa ini kan banyak orang cukup percaya ya. Terserah kalau ya lu kan apa yang lu itu adalah apa yang lu baca dan lu dengar gitu. Ya, apa yang lu konsumsi. Ya, kalau lu konsumsinya begituan ya lu percaya ya itu akan mempengaruhi juga dari gaya investasi lu juga di pasar modal. Kalau gua nggak percaya gitu ya. Ya karena kalau gue belum lihat BRI gocap itu di mampu ya berarti gue nggak percaya gitu. Ya itu kan ya nggak bisa dibuktikan secara empiris gitu keberadaan itu yang maha kuasa itu gitu. Nggak ada kalau menurut gue. Oke, hari ini gue pengen bahas saham ITMG ya dan berkaca pada kasus yang kemarin gue kan bahas soal dolar dan rupiah ya sehingga kan gue muncul semacam sebuah dugaan ya atau hipotesis itu dugaan ya dugaan bahwa jangan-jangan karena kalau kita lihat dolar ke rupiah gitu kan cenderung kan meningkat ya cenderung meningkat ya jadi ya lu bisa lihat nih dari tahun 2000-an ya 97 dolar cenderung menguat melawan rupiah ya termasuk mata uang lain sih sebenarnya jadi dolar tuh cenderung perkasa ya. Sehingga memunculkan sebuah hipotesa atau hipotesis ya hipotesis ya, ini dugaan bahwa jangan-jangan kita jauh lebih cuan kalau kita fokus di perusahaan yang bisnisnya ekspor. Ya, betul ya. Ya karena dari kalau rupiah terus melemah dan dolar terus menguat ya otomatis lu akan semakin cuan kalau saham yang lu pegang orientasinya ekspor. Justru kalau lu banyak koleksi saham yang orientasinya impor cenderung malah laba lu akan menurun ya. Ini kan hipotesis dugaan ya. Karena hipotesis dugaan ini perlu perlu namanya bukti-bukti empiris ya. Empiris itu apa? Sesuatu yang bisa diamati ya. Bukti-bukti empiris. Nah, makanya hari ini gua hari ini bikin data laba ITMG dari tahun 2006 termasuk dolarnya berapa saat itu dan nanti kita akan lihat labanya bener nggak menguntungkan ITMG nggak dari kurs dolar ini ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Ya, kita cari bukti-buktinya. Kalau udah jadi bukti-buktinya maka akan menjadi sebuah tesis gitu kan. Kan gitu kan. Ya sebenarnya ya itu ya makanya balik lagi kayak ke awal-awal kan misalnya kayak hipotesa. Sebenarnya kalau menurut gua konsep bandara adanya kuat itu ya itu masih ranah hipotesis gitu. Tapi banyak orang sudah menjadikan itu jadi tesis gitu. Soalnya itu udah pasti nih ada bandara yang sangat berkuat. Gili BRI cuman turun bentar jebret dibilangnya katanya ulah bandar gitu loh. Ya padahal itu kan cuma apa orang lagi panik aja gitu kan, cuma sekedar transaksi biasa gitu. Tapi dibilangnya bandar bandar yang menggerakkan ya. Tapi kalau memang bandar sepowerful itu kan kita kan butuh bukti empirisnya. Kalau memang sepowerful itu kenapa BRI nggak gocap gitu aja? Ya berarti dia nggak mampu, nggak ada orangnya berarti. Kalau gue mandangnya begitu, berarti nggak ada orangnya. Ya, oke. Ya bandar bisa nyangkut John, lihat aja bandar kayu dan net TV lu lihat aja tuh. Lagi pusing kali dua bandarnya itu. Gimana gue keluar dari sono ya? Ini pusing dia. Oke, ya kita akan cek laba ITMG ya dari tahun 2006 nih sampai 2023 ya. Dan kita cek kursnya juga gitu. Ya.
Dan kita lihat benar nggak menguntungkan. Oke, di tahun 2006 labanya ITMG itu 23 juta dolar ya. Dolar saat itu 9.000 John ya. Jadi pendapatan ITMG adalah 209 miliar rupiah. Betul ya, 209 miliar. Di tahun 2007, ITMG dapat laba 56 juta dolar yang meningkat 144% dan dolar saat itu 9.100 meningkat 0,74% dan labanya ITMG jadi 516 miliar rupiah. Dirupiahkan. Di tahun 2008, John ya, ITMG berhasil mencetak laba 234 juta dolar ya. Dengan dolar 9.400 ya, kita secara bodoh aja dan tolol aja tuh udah pasti tahu. Pasti dia makin cuan kalau dolar kayak gini kan. Betul nggak? Makin meningkat kan dolarnya meningkat berapa tuh? 3% kan. Otomatis aja makin cuan. Sehingga ITNG bisa mencetak laba dirupiahkan menjadi 2,2 triliun rupiah ya. Naik 328% secara rupiah. 2009 labanya ITMG naik ke 335 juta dolar ya, naik 42% dibanding tahun lalu. Dan rupiahnya saat itu 11.000 ya guys, 11.000 dan peningkatan dolar 16%. Dan ITMG cuan 3,6 triliun rupiah dirupiahkan ya, meningkat 66%. Di 2010 ya ITMG 204 juta dolar ya, ya. Dolar 9.385 menurun dolarnya 14% dan labanya ITMG 1,9 triliun jika dirupiahkan ya. 2011 labanya ITMG 546 juta dolar, ini tinggi banget ya saat itu untuk di sini. Dolarnya 8.300, dolarnya menurun 11% ya, dan labanya ITMG jadi 4,5 triliun rupiah. 4,5. Di 2012 labanya ITMG 432 juta dolar ya. Dolar 8.900 naik 7% dan pendapatan dia jadi 3,8 triliun ya. 3,8 triliun. Di 2013 ya, 2013 dolar itu ada di pendapatan dia 230 juta dolar ya guys. Terus dolar di 99.600 naik 8% ya. Jadi pendapatannya ITMG jadi dirupiahkan 2,2 triliun. 2014 laba ITMG secara dolar menurun 63 juta dolar ya, menurun 72%, tapi dolarnya meningkat ke 11.000, 17%. Jadi di tengah ngedrop ITMG masih bisa cetak 721 miliar. Ya, ini aja udah kelihatan lebih gede daripada 2006-2007. Meskipun angka ininya sama, dolarnya. Tapi lo dapatnya lebih gede di rupiahin ya. 2015 ITMG dapat 200 juta dolar ya. Dolar saat itu 12.900 sudah naik 13% ya. Dan ITMG dapat cash dirupiahkan 2,6 triliun. Oke. 2016 ya 130 juta dolar ya pendapatan ITMG, dolarnya udah 13.000 naik 0,9% dan pendapatan ITMG 1,7 triliun. 2017 ITMG mendapatkan pemasukan 252 juta dolar ya naik 93%. Dolarnya 13.300 naik 1% dan ITMG dapat 3,3 triliun. 2018 ITMG labanya ngedrop ke 129 juta dolar ya. Dolar saat itu 13.200 ya menurun. Maka ITMG dapatnya 1,7 triliun rupiah. Di 2019 ITMG dapat 261 juta dolar ya. Dolarnya udah 14.000 naik 5% dan ITMG dapat cash 3,6 triliun. Ya. 2020 di TMG ya jelas ya Corona cuma bisa jual 39 juta dolar. Dolarnya itu 13.600 ya menurun dolarnya melemah dan pendapatan ITMG hanya 532 miliar ya. 2021 ya ITMG lagi booming juga nih dapat 475 juta dolar ya gede.
Dolarnya 14.000. 100 naik 3%. Dan ITMG dapat 6,7 triliun. Nah, tahun lalu 2022 ya, waktu puncak-puncaknya batu bara nih penjualan tertinggi sepanjang sejarah dia ya. Dia dapat 1,2 miliar dolar penjualannya. Dolarnya juga lagi naik ya 14.300 naik 1%. Dia pendapatan di TMG itu 17 miliaran, 17 triliun. Naik gede ya. Nah, tahun ini yang 2023 kemarin ya, dia dapat 500 juta dolar yang drop memang. Tapi dolarnya naik 15.390 ya. Maka ITMG bisa dapat 7,7 triliun. Ini 17 triliun itu 7,7. Nah, lu bisa lihat kita cek ya di tahun berapa dia dapat 500 juta dolar 500 juta dolar ya. Lihat itu dia waktu itu dapat di tahun ini ya, 2011. Bisa dicek ya. Betul ya, 2011. Nah, di 2011 dia kan juga dapat 500 juta dolar ya, tapi saat itu rupiah hanya 8.000. Maka pendapatannya ITMG itu hanya 4,5 triliun, John. Betul ya? Ya, 4,5 triliun ya. Nah, sekarang di 2023 gitu ya. Dia juga dapat 500.000, malah lebih rendah kan sebenarnya kan. Lebih rendah, tapi karena kursnya sekarang 15.000, ITMG malah dapat 7,7. Ya, lebih gede nih John ya. Jadi lu bandingkan data 2011 ya. Dia cuma dapat 4,5 T dan sekarang 2023 dia dapat 7,7. Berarti lebih gede berapa persen? 4.500. Ternyata lebih gede sebesar 71%. Ya, hanya karena perbedaan kurs. Ya, perbedaan. Ya. Jadi kalau menurut gue di sini ya kita dapatkan sebuah bukti. Bukti bahwa kalau lu invest di emiten yang cenderungnya ke ekspor, kayak ITMG ya, mungkin pendapatannya sama atau mungkin lebih kecil dari beberapa puluh tahun lalu, tapi dia bisa dapat lebih gede. Ya, sehingga jadi menguntungkan loh. Ya, menguntungkan kenapa? Karena kita punya kecenderungan memang dolar itu kuat. Ya, dolar itu kan selalu kuat kan. Menguat, menguat, menguat. Ya bukan nggak mungkin lu invest ITMG sekarang nih, lu nggak jual-jual ya, terus hanya terima dividen. Bukan nggak mungkin dalam 5 dan 20 tahun lagi dolar tuh 20.000. Sepakat ya sama gue ya. Mungkin gue tidak berbicara sesuatu yang mustahil secara teori gitu. Teorinya masih masuk akal kan. Mungkin nggak dalam 5-10 tahun lagi dolar tuh 20.000. Mungkin aja. Ya. Kalau dolar 20.000 ya, misalnya ITMG dapat sama lah 500 juta dolar ya kali 20 ya. Tapi udah beda, ITMG lawannya 10 triliun. Lu dapatnya. Otomatis dividen lu nambah tambah gede nggak? Tambah gede hanya dari padahal sama ininya. Tapi hanya karena kurs lucuan gitu loh. Ya, cuan. Ya. Ya memang kita secara berteori kalau kita mau lihat teori aja ya orang bodoh aja tahu gitu loh. Dolar itu cenderung menguat, cenderung dari tahun ke tahun. Susah lu untuk beat dolar itu susah. Memang susah. Ya, ya kecuali Amerikanya itu hancur gitu loh. Ya nggak tahu ya. Ya, nah karena kita tahu bahwa dolar cenderung menguat tiap tahunnya akan lebih harusnya ya secara teori kan tadi udah bilang secara dugaan harusnya kita kalau di emiten ekspor tuh cuan ya. Ya tapi udah dibuktiin kan. Ini hari ini udah lu lihat sendiri tadi di 2015 2011 ITMG dapat 500 juta dolar juga. 540 juta dolar. Dolarnya 8 ribuan ya, 8.300. Lu cuma dapat 4,5 triliun. Di 2023 ITMG labanya lebih kecil dari 2011, 500 juta dolaran. Ya. Tapi karena kursnya itu 15 ribuan, ya, maka ITMG dapatnya tadi berapa? 7,1 triliun ya. Ya. Ya lu bisa bayangin ya, angkanya nggak beda jauh secara dolar, tapi secara rupiah beda jauh, John. Beda jauh. Beda 70%. Cuan lo berarti ya. Nah, ITMG memang ekspor ya. Fokusnya lu lihat ITMG ekspor kemana aja. Bisa lihat. ITMG banyak ekspor ke China, India, Taiwan ya.
Hong Kong, Korea. Jadi ini emiten ekspor ITMG ini. Ya. Dia memang ekspor. Ya. Nah, berbicara dengan dolar yang terus makin menguat ya, dan BI juga kayaknya nggak bakal berani naikin suku bunga kelihatannya ya, seperti gue bikin video kemarin gitu kan, kayaknya gitu ya. Ya karena ya takut lu naikin suku bunga nggak ngepek gitu loh. Karena sekarang yang lagi kuat dolarnya ya, jangan menggarami air laut. Gitu kan. Ya jadi kelihatannya BI hari ini berapa sih dolar tuh rupiah? Oh, udah mulai turun ya, udah mulai turun nih. Ya, BI udah mulai intervensi kuat. Ya, ya cuman pakai cadangan devisa aja berarti untuk sementara. BI untuk stabilinnya. Ya tinggal lihat BI sampai berapa lama kuatnya. Ya, itu aja sih Jun ya. Oke, jadi kalau menurut gua itulah lebih bagus dalam jangka panjang lu kayaknya ya berpotensi lebih besar tuh lu ambil di perusahaan yang goalnya orientasinya ekspor ketimbang yang impor. Ya, tapi terserah lu mau, ini kan gue cuman jadi ini aja rujukan aja ya, terserah kalau lu mau percaya atau enggak ya. Gue nggak bisa mengubah orang yang mindsetnya udah tertanam mendarah daging bahwa ya itu tadi, misalnya di dunia, di pasar modern ini ada bandar yang maha kuasa, gue nggak bisa merubah orang-orang itu, ya biarin aja kalau gue nggak percaya, itu aja. Gue percaya pengen kelihatan aja di sini, bisa dibuktikan aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong.